Bab 1, Pemanggilan Khusus Skeleton. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Anoni, diedit. Yunhua adalah sebuah universitas di kota Leijiang, sebuah perguruan tinggi junior yang termasuk dalam tingkat kedua di negara ini. Di sebuah kamar di asrama putra di Universitas Yunhua, Yue Zong sedang melihat pakaiannya di cermin untuk menyelesaikan berpakaian. Yue Zong, saat selesai berpakaian, diam-diam berpikir, masalah apa yang akan diberikan setan kecil nakal itu kepadaku hari ini. Hari ini adalah hari Minggu, di dalam kamar, ada 6 tempat tidur rangka logam tetapi hanya Yue Zong yang ada di sana. Teman sekamar lainnya sedang bersenang-senang di akhir pekan. Yue Zong sedang bersiap untuk pergi bekerja sebagai tutor, untuk mendapatkan biaya hidupnya. Kalian manusia yang terlihat seperti semut, aku adalah Tuhan. Aku benci melihat kalian manusia lemah menjalani kehidupan yang tenang dan damai. Mulai sekarang, aku akan menempatkan kalian semua ke dalam sistem dewa dan iblis. Berjuanglah, berjuanglah dengan keras, jadilah lebih kuat, dan gunakan itu untuk menyenangkanku. Hanya dengan terus menjadi lebih kuat kalian akan dapat bertahan hidup. Jika tidak, kalian akan mati. Sekarang, hitungan mundur dimulai. 5. Sebuah suara aneh tiba-tiba muncul di benak Yue Zong. Saat suara itu muncul, matanya membeku, dia merasa seolah-olah waktu membeku. Seluruh sekelilingnya juga menjadi sangat lambat, seolah-olah waktu telah berhenti. Dalam benaknya, dia hanya mendengar suara itu. 4.2.2. 1. Permainan resmi dimulai. Kalian semua semut, berjuang untuk bertahan hidup. Setelah suara itu berakhir, Yue Zong terbebas dari keadaannya yang aneh. Apa ini? Di dalam, Yue Zong dipenuhi dengan keheranan, dan dia menatap tongkat sepanjang 1 meter di tangannya, yang muncul entah dari mana. Itu membuatnya menyadari apa yang baru saja dia dengar bukanlah halusinasi. Tongkat pemula, peralatan baru. Senjata tingkat pemula, serangan 0-5, daya tahan 100/100. Harap manfaatkan senjata ini dengan baik untuk bertahan hidup. Yue Zong, pria, level 1. Pekerjaan, tidak ada. Gelar, tidak ada. Kekuatan, 9-10. Kelincahan, 10-10. Vitalitas, 9-10. Stamina, 8/8-10. Semangat, 12-10. Daya tahan, 10-10. Pikiran Yue Zong tercengang. Info aneh seperti ini mengalir langsung ke kepalanya. Melihat tongkat di tangannya, firasat buruk muncul di benak Yue Zong. Jadi dia bergegas menuju pintu asrama untuk menguncinya. Dia kemudian dengan cepat membuka lemari teman sekamar dan mengeluarkan teropong. Asrama di seberang yang menghadap Yue Zong adalah asrama perempuan, jadi cukup banyak anak laki-laki di asrama membeli teropong untuk mengintip para gadis. Yue Zong, dengan satu tangan memegang tongkat, berjalan menuju jendela, melihat keluar. Sekarang sekitar pukul 2 atau 3 siang, jadi para siswa yang tidak keluar sedang tidur di asrama. Sangat sedikit orang yang keluar. Tolong aku, teriakan melengking terdengar di jalan. Yue Zong melihat ke arah teriakan itu, dan melihat pemandangan yang mengerikan. Dia melihat seorang gadis mengenakan kaos putih dikelilingi oleh 8 gadis lainnya. 8 gadis itu dengan gila menggigit dan menggerogoti gadis kaos putih itu. Darah segar menodai pakaiannya. Gadis itu terus-menerus berjuang dan berteriak, tetapi tidak ada cara untuk melarikan diri. Mengapa ini terjadi? Melihat pemandangan yang sangat menakutkan di kejauhan, bagian dalam Yue Zong terasa seperti badai. Dia segera mengenakan teropong untuk melihat ke sana. Melalui teropong, Yue Zong dapat melihat dengan jelas situasinya. 8 gadis itu menyerang gadis kaos putih, mata mereka tanpa semangat. Mereka seperti binatang buas yang menggigit tubuhnya, terus-menerus mencabik-cabik daging segar dan menelannya. Pemandangan itu sangat mengerikan, membuat Yue Zong merasa mual dan diliputi rasa takut. Meskipun dalam hatinya dia takut, dia mencoba untuk mengamati dengan tenang. Ke-8 gadis itu masih menggigit tubuh gadis berbaju putih yang compang camping itu. Tubuhnya penuh luka daging, dengan banyak bagian yang hilang. Setelah selesai menggigit, mereka berhenti menggigit, dan menyebar, berkeliaran tanpa tujuan. Kecepatan berjalan mereka agak lambat, jauh lebih lambat dari orang kebanyakan, tetapi mereka bergerak dalam kelompok. Jika Anda dikelilingi, pada dasarnya tidak akan ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Yue Zong menatap gadis-gadis yang lambat itu sambil berpikir, apakah ini Resident Evil?
Matanya memutih. Dengan mulut yang masih berlumuran darah manusia, mereka tampak sangat menakutkan. Tiba-tiba dia punya pikiran. Gadis-gadis ini bertingkah seperti zombie di Resident Evil. Dugaan Yue Zhong segera terbukti, gadis berbaju putih, yang telah kehilangan vitalitasnya dan digigit hingga tidak dapat dikenali, perlahan bangkit dari lantai. Dengan kedua matanya yang putih pucat, dia terhuyung-huyung tanpa tujuan di sekitar jalan. Ini buruk, zombie. Yue Zhong merasa dingin di dalam. Jika itu benar-benar seperti yang dia pikirkan, dengan seluruh kampus yang penuh dengan zombie, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu. Bahaya, zombie. Yue Zhong, yang gemetar di dalam, segera mendorong meja komputer kayu ke arah pintu untuk menghalangi pintu. Disertai dengan suara klik, pintu kayu tipis itu hancur, dua cakar menembus pintu. Begitu banyak kekuatan. Yue Zhong, yang takut, mundur. Pintu asrama Universitas Yunhua tipis dan terbuat dari kayu, tetapi bagi orang biasa, untuk menembus pintu tanpa bantuan alat apapun, tidaklah mungkin. Kekuatan zombie jauh melampaui imajinasi Yue Zhong. Dua cakar yang menembus pintu bergetar terus-menerus, dan pada saat yang sama terdengar suara pintu didorong. Yue Zhong, matanya berkedip, sambil menggertakkan giginya dan mengatasi rasa takutnya, berjalan menuju pintu. Dia menggunakan tongkatnya yang masih baru untuk memotong kedua anggota badan itu. Yue Zhong menyerang lebih dari 10 kali sebelum dia berhasil memotong ujung cakar zombie itu, kedua lengannya kemudian ditarik. Saat lengan zombie itu terputus, itu disertai dengan suara keras. Pintu kayu tipis itu kemudian dihancurkan oleh sebuah kepala dengan lubang besar dan mata putih. Seorang zombie berambut pendek yang merupakan seorang siswa telah menjulurkan kepalanya, terus-menerus berjuang menuju Yue Zhong. Yue Zhong mengenali sekilas bahwa zombie di depannya adalah anggota tim sepak bola sekolah, dia adalah teman sekelas yang tinggal di sebelahnya. Su Zeng, mereka adalah kenalan, dan baru 20 menit yang lalu, mereka mengobrol. Dia tidak menyangka bahwa 20 menit kemudian, Su Zeng akan menjadi zombie. Maaf, aku ingin hidup. Melihat zombie yang sedang berjuang, mata Yue Zhong bersinar dengan cahaya yang kompleks. Dia menggertakkan giginya dan sambil memegang tongkat pemula di atas kepalanya, dia menghancurkannya dengan seluruh kekuatannya. Di bawah pukulan penuh Yue Zhong, kepala zombie Su Zeng terpotong dan terpelintir, miring ke samping. Hampir pada saat yang sama, sebuah buku hitam kecil dan koin hitam keluar dari tubuh Su Zeng dan jatuh di sekitar jangkauan Yue Zhong. Cahaya putih yang tidak terlihat oleh mata manusia terbang keluar dari Su Zeng dan masuk ke tubuhnya sendiri. Yue Zhong, dengan mata tajam, maju ke buku hitam kecil dan koin hitam itu dan mengambilnya. Kemudian dia mundur beberapa langkah. Buku keterampilan level 3, panggil kerangka khusus. Deskripsi, mengkonsumsi 10 MP. Memanggil kerangka khusus dari dunia orang. Mati untuk bertarung untukmu. Level awal kerangka khusus adalah 1, dengan 6 properti awal 10, 10, 10, 10 per 10, 10, 180 per 180. Cooldown adalah 10 hari. Apakah Anda ingin mempelajari skill tersebut? Ketika Yue Zhong mengambil buku hitam kecil itu, sebuah perasaan aneh akan informasi dengan cepat mengalir ke dalam pikirannya. Dia segera membuat pilihan, pelajari segera. Sebelum mencapai level 30, Anda hanya dapat mempelajari 3 skill aktif. Apakah Anda yakin ingin mempelajari skill, Summon a Special Skeleton? Petik 2. Ya, Yue Zhong memilih opsi itu tanpa ragu-ragu. Saat ini dia hanya khawatir tentang kemampuan untuk bertahan hidup. Untuk maju ke masa depan, dia tidak bisa khawatir tentang menggunakan slot skill. Saat ini, hanya mendapatkan sedikit kekuatan saja sudah bagus. Zombie-zombie itu memiliki kekuatan yang besar. Mampu menghancurkan pintu kayu, dia merasa bahwa bersembunyi di dalam asrama tidaklah aman. Yue Zhong harus mendapatkan kekuatan untuk hidup. Dia akan mengkhawatirkan hal-hal lain nanti. Tepat pada saat ini, level 3 skill book, Summon a Special Skeleton, dengan cepat menghilang menjadi cahaya hitam dan mengalir ke dalam dirinya di antara kedua alisnya. Yue Zhong segera mempertimbangkan pengetahuannya. Dalam benaknya, dia menyentuh sebuah rune aneh, dan segera sebuah suara muncul di kepalanya. Memanggil kerangka khusus, kau perlu mengonsumsi 10 MP. Ya, dia segera mengambil keputusan dan mengaktifkan skill, memanggil kerangka khusus. Saat berikutnya,
Sekelompok mantra misterius tiba-tiba keluar dari mulutnya. Kekosongan. Sebuah gua raksasa muncul entah dari mana. Atmosfer gua memancarkan kematian tanpa akhir, dengan aromanya di udara. Sementara itu Yue Zong merasakan sedikit sakit di kepalanya, saat kekuatan misterius melewatinya, kepalanya terasa sedikit pusing. Kemudian kerangka yang hanya memiliki tulang perlahan berjalan keluar dari gua. Itu dikelilingi oleh kabut hitam, dengan dua mata menyala dengan api magis. Kerangka seperti manusia yang aneh keluar dari dunia kematian. Yue Zong memiliki perasaan hubungan dengannya. Kerangka khusus level 1. Kekuatan, 10/10. Kelincahan, 10/10. Vitalitas, 10/10. Stamina, 10/10/10. Semangat, 10/10. Daya tahan, 5/10. Memiliki keterampilan, kemampuan memanfaatkan tulang. Kerangka itu menatap Yue Zong, segera pergi ke zombie yang dibunuh oleh Yue Zong. Menggunakan lengannya, ia menusuk tubuh zombie Suzeng cahaya hitam menyala, bertahan sekitar 30 detik. Special Skeleton mengambil kapak tulang dari tubuh zombie, berukuran panjang 1,2 meter, memegangnya di tangannya. Setelah kapak tulang diambil dari tubuh zombie, itu berubah menjadi genangan air, penuh dengan nanah hitam busuk dan darah. Yue Zong memperhatikan Special Skeleton, menunjuk ke komputer kayu di sebelahnya dan berkata, "Potong meja." Special Skeleton menggunakan kapak tulang untuk menebang meja komputer. Suara retakan terdengar, meja komputer kayu terbelah dengan satu pukulan. Menakjubkan, melihat meja komputer kayu itu terbelah dua, Yue Zong senang di dalam. Memiliki penjaga mayat hidup yang kuat, peluangnya untuk bertahan hidup telah meningkat. Setelah menguji kekuatan penghancur Special Skeleton, Yue Zong mengambil koin hitam dan memeriksanya dengan hati-hati. Satu koin bertahan hidup. Yue Zong mengambil koin itu dan menerima pesan seperti itu. Meskipun Yue Zong tidak tahu nilai koin bertahan hidup ini, Yue Zong tetap dengan hati-hati memasukkannya ke dalam sakunya. Pada saat ini, dari luar pintu, terdengar suara benturan keras, sebuah cakar tiba-tiba menembus pintu kayu, mengguncangnya tanpa henti. Di antara beberapa tarikan napas, pintu itu terbuka, 4 zombie dengan mata putih, mendorong pintu, dan merangkak ke dalam kamar asrama. Ada suara pecah, Yue Zong melihat keluar dan melihat bahwa sebuah jendela dihancurkan oleh zombie. Dari luar, zombie itu mencoba masuk melalui jendela. Yue Zong melihat ke pintu kayu yang dihancurkan oleh zombie, dengan senyum masam, meneriakkan perintah untuk Special Skeleton. Sekolah harus meminimalkan biaya, tetapi mereka seharusnya tidak menghemat uang untuk pembangunan asrama. Ini konstruksi yang buruk. Special Skeleton, bunuh zombie-zombie yang masuk. Special Skeleton menerima perintah Yue Zong, melangkah maju, dan menyerang kepala zombie itu, terbelah dan membuat kepalanya beterbangan, darah busuk berceceran di mana-mana. Hampir pada saat yang sama, 3 zombie bergegas maju bersama-sama memegang Special Skeleton, sambil menarik dan menggigit. Tulang-tulang Special Skeleton dirobek oleh 3 zombie satu persatu, HP-nya terus menurun, kapak yang dipegang Special Skeleton di tangan kanannya dipegang erat oleh zombie, tidak bisa bergerak. Special Skeleton dan 3 zombie mencoba menerobos pintu yang sempit itu. Yue Zong melangkah maju, memegang tongkat dan memukul kepala zombie itu, kepala zombie yang memegang lengan kanan Special Skeleton dengan kapak itu hancur ke samping, kepalanya terpelintir. Sekelompok cahaya putih dari tubuh zombie itu terbang ke tubuh Yue Zong. Lengan kanan Special Skeleton yang memegang kapak itu bebas, dan segera mengayunkan kapak itu, kepala zombie itu terpotong. Seolah bisa mencium aroma makhluk hidup, tubuh zombie yang memegang Special Skeleton melepaskan cengkeramannya. Yue Zong memanjat. Yue Zong menatap mata putih zombie itu, sepotong daging tergigit dari wajahnya. Mulut zombie yang terbuka itu penuh dengan darah, dia melangkah mundur. Zombie-zombie ini sangat berbahaya, dalam pertarungan dengannya, hanya satu goresan saja akan mengubahmu menjadi jenis mereka. Jika tidak perlu, Yue Zong tidak ingin bertarung jarak dekat dengan monster-monster ini. Pada saat ini, zombie lain yang menerobos jendela telah memasuki asrama dan terhuyung-huyung ke arah Yue Zong. Di balik pintu, 2 zombie memanjat masuk dari lubang ke dalam ruangan. Seolah-olah peka terhadap Yue Zong, Special Skeleton, yang masih melawan zombie di tanah tiba-tiba menggunakan tangannya untuk menangkap zombie yang maju ke depan. Zombie yang maju ke arah Yue Zong segera jatuh ke tanah,
Yue Zong mengangkat tongkat pemula dan memukul kepala zombie itu, menyebabkan zombie itu berputar ke satu sisi. Bola cahaya putih dengan cepat memasuki tubuh Yue Zong. Kamu telah naik ke level 2, kamu telah memperoleh 2 poin, silakan bagikan poinnya. Bola cahaya putih baru saja memasuki tubuh Yue Zong, ketika ide itu langsung muncul di benak Yue Zong. Bagikan ke kekuatan dan stamina. Yue Zong segera berkata, melawan zombie telah menghabiskan lebih banyak stamina, jauh melampaui apa yang Yue Zong bayangkan, dia hanya berhadapan dengan 3 zombie, tetapi staminanya telah turun dari 8 poin menjadi 3 poin. Untuk memenggal kepala zombie itu sepenuhnya, dia harus menggunakan banyak tenaga. Hanya setelah beberapa napas, ada kehangatan yang mengalir melalui tubuhnya, dia samar-samar merasakan kekuatannya sedikit meningkat. Staminanya mulai pulih. Selamat, kamu selamat dan menghancurkan monster-monster itu. Dunia dewa dan iblis akan memberimu hadiah keterampilan dasar. Silakan pilih keterampilan 1, mata persepsi, dapat membedakan informasi monster hingga 5 level lebih tinggi. Keterampilan 2, kemahiran bahasa, memungkinkan kamu menguasai bahasa negara manapun dengan mudah. Mendengarkan, berbicara, dan menulis bukanlah halangan. Mantra-mantra ini tidak menempati salah satu dari 3 slot skill aktif. Yue Zong, tanpa ragu-ragu, segera membuat pilihan. Saya memilih mata persepsi. Sebuah cahaya menyala, cahaya itu dengan cepat mengembun dan membentuk rune berwarna perunggu di dalam pikirannya. Dia berkonsentrasi dan menggunakan mata persepsi, sambil menatap zombie itu. Tingkat infeksi awal 1 ini sedang terkikis dari infeksi virus, hanya menyisakan keinginan untuk daging dan darah. Keterampilan infeksi virus, selama ada luka pada kulit, virus akan menginfeksi, tergantung pada konstitusi seseorang, antara 3-10 menit, tubuh akan terinfeksi infeksi awal. Di samping 3 cairan perawatan, dengan standar medis dunia ini, setidaknya selama 1 dekade itu tidak dapat disembuhkan. Benar saja, mata Yue Zong menebal, bahkan agak lebih takut pada zombie-zombie itu. 2 zombie yang tersisa terhuyung-huyung ke arah Yue Zong. Special Skeleton memegang kapak besarnya dan membelah, kepala zombie terpotong dan terlempar. Zombie lainnya menerjang ke arah Special Skeleton, dan dengan cengkeraman yang ganas, merobek tulang dari dada Special Skeleton. Yue Zong mengambil kesempatan untuk melangkah maju, menggunakan tongkat untuk menyerang kepala zombie, menghancurkan kepala zombie itu. Apa ini? Setelah menerima Eyes of Perception, Yue Zong sekarang dapat melihat bola cahaya putih terbang keluar dari tubuh zombie dan masuk ke tubuhnya. Mungkinkah ini yang menyebabkan tubuhku tumbuh lebih kuat? Yue Zong menatap bola cahaya putih dan berspekulasi. Tidak ada informasi, jadi Yue Zong mengesampingkan pertanyaan ini, melihat Special Skeleton dan memanggilnya. Special Skeleton, White Bones, level 2. Power, 11-10. Agility, 11-10. Vitality, 11-10. Stamina, 9/11-10. Spirit, 11-10. Strength, 6-10. Have skills, utilizing bonus ability, hebat. Yue Zong melihat statistik White Bones, itu membuatnya bersemangat. Tingkat pertumbuhan White Bones lebih tinggi dari Yue Zong, atributnya meningkat 6 poin hanya dari 1 level. Dibandingkan dengan orang kebanyakan, sekarang 10% lebih tinggi. Dengan sekutu yang kuat, peluangnya untuk bertahan hidup meningkat sedikit. Tanpa ragu, menahan bau busuk yang berasal dari mayat-mayat, ia dengan kuat mendorong meja komputer, selimut, dan bantal di ruangan itu untuk menghalangi pintu dan jendela. Meskipun tidak dapat menahan serangan zombie, ia masih dapat menunda mereka. Zombie level 1, selain kuat, mereka memiliki kelemahan yang sangat jelas, yaitu gerakan mereka yang lambat. Jika Anda tidak menghadapi banyak zombie, hanya dengan senjata panjang, bahkan orang biasa dapat menghadapinya. Tetapi jika dikelilingi oleh 10 zombie, Anda pasti akan mati. Memblokir pintu, Yue Zong menghela napas lega di ruangan yang penuh bau busuk ini. Pengalaman sebelumnya membuatnya sulit untuk diterima, jika dia tidak menerima keterampilan untuk memanggil White Bones, saat ini dia akan menjadi zombie. Seorang zombie di lingkungan yang terbatas seperti itu, Yue Zong masih kesulitan menghadapinya. Diserang oleh 3 zombie, dia hanya akan kewalahan. Setelah sedikit menghela napas lega, Yue Zong segera mencari-cari di asrama untuk menemukan sumber daya yang bisa dia gunakan. Dia segera menemukan seikat tali pendakian gunung, ransel pendakian gunung,
4 bungkus mie instan, sekantong pai kustard yang setengah dimakan. Dengan ruangan yang sempit, memanfaatkan medan, Yue Zong dan White Bones bekerja sama untuk menghadapi zombie. Namun, ada masalah utama, asrama anak laki-laki ini memiliki 8 lantai, setiap lantai memiliki 20 kamar asrama, setiap kamar memiliki 12 orang di dalamnya, total 1920 anak laki-laki tinggal di sana. Meskipun hari Minggu dan banyak orang keluar, yang tetap tinggal berjumlah lebih dari 600 orang. Bahkan jika sepertiga dari orang-orang ini menjadi zombie, itu akan mengerikan. Hal terpenting adalah, kamar asrama tidak memiliki banyak persediaan makanan atau air. Yue Zong tidak tahu apakah sistem air telah terinfeksi atau tidak, selain botol airnya, dia tidak berani minum apapun. Yue Zong dengan cepat mengikat tali ke tempat tidur, lalu melemparkan tali panjat keluar jendela. Melihat tali panjat itu mendarat, Yue Zong kemudian menepi dan duduk di kursi. Mengambil teropong untuk melihat keluar, mengamati situasi di luar. White Bones berada tepat di sampingnya mengawasinya. Saat ini sepertinya seluruh sekolah sedang dalam keadaan hiruk-pikuk, beberapa siswa bergegas keluar dari asrama, mengikuti jejak mereka adalah zombie yang terhuyung-huyung. Banyak siswa memiliki luka yang diperban di tubuh mereka, dengan ekspresi kesakitan, tampaknya terluka. Seorang anak laki-laki yang sedang berlari tidak memperhatikan apa yang ada di bawah kakinya. Setelah melewati sesosok mayat, tiba-tiba, mayat itu mencengkeram kakinya, menyebabkannya tersandung. Dia dengan cepat jatuh ke tanah. Zhang Ming, selamatkan aku. Dengan ekspresi menakutkan di wajahnya, dia melihat temannya di depan dan berteriak. Zhang Ming melihat ke belakang dan melihat bahwa di belakang anak laki-laki itu ada para zombie. Dengan mata penuh ketakutan, dia berbalik dan melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Zhang Ming, Zhou Feng, tolong. Selamatkan aku. Anak laki-laki yang ketakutan itu berteriak keras. Zhou Feng, yang tingginya 1,8 meter, mendengar suara anak laki-laki itu yang menderita, dan ragu-ragu sejenak. Dia berbalik dan melirik ke belakang, dan hanya melihat 8 zombie menyerang anak laki-laki itu di tanah. Karena digigit dengan gila, hanya suara ratapan anak laki-laki itu yang bisa didengar. Zhou Feng, melihat pemandangan ini, sangat takut sehingga kakinya lemas. Dia kemudian tidak melihat ke belakang, dan menghadap ke depan dan melarikan diri. 8 zombie itu menggerogoti tubuh anak laki-laki itu, segera tangisan anak laki-laki itu menghilang. Anak-anak yang lain berlarian keluar dengan panik. Pada titik ini seluruh kampus telah menjadi kekacauan, para siswa di mana-mana ketakutan dan berlarian menjauh dari para zombie yang mengejar mereka. Tidak banyak orang di jalan, tetapi tiba-tiba ada banyak siswa dan sejumlah besar zombie. Dari waktu ke waktu ada siswa yang tubuhnya berkedut, lalu tiba-tiba jatuh ke tanah. Ketika mereka berdiri lagi, mereka telah berubah menjadi zombie. Kampus dipenuhi dengan suasana panik. Yue Zong memperhatikan semua yang ada di bawah, dia gemetar di dalam. Pada saat ini di jalan-jalan di bawah, para zombie tertarik oleh para siswa, berlarian kemana-mana. Di jalan menuju supermarket kecil di kampus, ada 20 zombie berdiri di sana di jalan, menghalangi jalan menuju supermarket kecil dan jalan keluar sekolah. 6 anak laki-laki dari asrama melihat bahwa zombie menghalangi jalan menuju gerbang. Seolah-olah mereka dapat merasakan kekuatan hidup, 6 zombie segera berbalik dan berjalan menuju anak-anak laki-laki. Jalan menuju sekolah tidak terlalu lebar, dengan 6 zombie yang telah menutup jalan hampir seluruhnya, hanya menyisakan celah kecil. 8 zombie di belakang anak laki-laki itu baru saja selesai makan dan terhuyung-huyung ke arah 6 orang itu. Pada saat ini ada zombie di depan dan belakang, menghalangi jalan. Pada saat kritis ini, 2 anak laki-laki dengan ekspresi ngeri, berteriak keras, bergegas menuju zombie di depan. Masing-masing dari mereka, bersenjatakan tongkat pemula, menusuk masing-masing zombie, setiap zombie terjatuh ke tanah. Seorang siswa mengambil kesempatan untuk melewati celah itu. Dia kemudian diblokir setelah beberapa saat, selangkah terlambat, sebuah tangan besar terulur dan dengan kuat meraih lengannya. Tidak, tolong, tolong, mahasiswa itu panik, menggunakan tongkat pemula untuk memukul zombie, memotong lengan zombie. 3 zombie yang tersisa mengambil kesempatan ini untuk menangkapnya, dan membuka rahang mereka untuk menggigit lehernya dengan keras. Ah, tolong, mahasiswa itu segera menjerit keras. 3 zombie, dengan erat memegang mahasiswa itu, mulai memakannya dengan darah. 2 zombie yang tersisa tertarik oleh bau darah,
mereka menuju tubuh mahasiswa itu, menerjang ke depan dan mulai menggigit tubuhnya. Mahasiswa lainnya berlari melewati zombie, tidak terlalu jauh, dia segera dikelilingi oleh zombie, tenggelam dalam mayat-mayat, dia mengeluarkan erangan menyedihkan. 4 mahasiswa yang tersisa menyaksikan pemandangan itu, mata dipenuhi teror. Kita selesai. Seorang mahasiswa sangat takut dan jatuh ke tanah. Naik pohon. Seorang anak laki-laki tinggi yang relatif tenang, dia melihat sekelilingnya, dan dengan cepat merangkak naik ke sisi pohon. Di kampus utama Universitas Yunhua, ada pohon dan tanaman yang ditanam di mana-mana. 2 anak laki-laki lainnya juga memiliki tangan dan kaki yang cekatan dan menuju ke pohon-pohon dan mulai memanjat. Selamatkan aku, Chen Gang, bantu aku. Anak laki-laki yang lumpuh di lantai, di bawah naluri bertahan hidupnya, berdiri, melihat 3 lainnya memanjat pohon, dia berteriak. Dia tidak tahu bagaimana memanjat pohon. Tertarik dengan teriakan anak laki-laki itu, para zombie dalam jarak 100 meter sedikit bergetar, dan mulai bergerak ke arah suara itu. Lebih dari 10 zombie yang membentuk pasukan sudah cukup untuk menghancurkan perlawanan apapun di universitas anak laki-laki pertama yang memanjat pohon. Chen Gang mendengar suara anak laki-laki di bawah, ragu-ragu. Hanya dalam beberapa detik Chen Gang ragu-ragu, cakar zombie menangkap anak laki-laki di bawah, dan dengan kejam menggigit lehernya. Ah! Anak laki-laki itu menjerit kesakitan, dan segera dicabik-cabik oleh 5 zombie. Teriakan yang sangat menusuk bergema di daerah itu, membuat hati orang-orang ketakutan. Melihat pemandangan seperti ini, 3 siswa tidak berani berhenti, bergegas memanjat pohon untuk melarikan diri. Dengan mata penuh ketakutan diam-diam memperhatikan 3 zombie di bawah. Puluhan zombie mengelilingi pohon, membentuk pasukan yang menakutkan, menghalangi rute pelarian ke dunia luar. Masalah, Yue memperhatikan situasi di luar, mengerutkan kening, satu-satunya jalan keluar ke dunia luar diblokir, untuk melarikan diri dari sini, tampaknya sangat sulit. Satu-satunya titik lemah zombie itu adalah kepala, tetapi dengan kekuatan seperti itu, dengan hanya luka kecil akan membunuh seseorang, sangat sulit untuk dihadapi. Jika mereka tidak lamban, tanpa senjata api, bahkan pasukan elit pun akan kesulitan menghadapi mereka. Pada saat ini, suara keras terdengar dari luar ruangan, 2 zombie dari luar masuk. White Bones menjaga pintu depan asrama, dengan kejam menyerang dengan kapak, memotong kepala zombie. Yue menatap White Bones, melihat bola cahaya putih dari tubuh zombie terbang ke White Bones. 1 zombie telah terbunuh, zombie yang tersisa berjuang masuk ke ruangan tetapi kepalanya segera dipotong bersih oleh kapak White Bones, darah hitam berceceran di seluruh lantai. Bola cahaya putih sekali lagi terbang ke tubuh White Bones. Yue mengerutkan kening, berpikir, membunuh monster pemanggil tampaknya hanya dapat memperoleh EXP mereka sendiri dan tidak ada untuk tuannya. Sepertinya untuk menjadi lebih kuat, aku harus membunuh monster itu sendiri. Penemuan ini telah menyebabkan rencana awal Yue gagal, dia awalnya ingin menggunakan White Bones untuk menghadapi zombie karena tidak takut terinfeksi. Membiarkannya berada di belakang dengan aman sambil memperoleh EXP, sekarang tidak mungkin lagi. Jika Yue sendiri tidak bertarung, dia tidak akan pernah bisa menjadi lebih kuat. Akan seperti apa masa depan dunia ini Yue tidak tahu, tetapi sangat jelas baginya, bahwa dunia ini akan menjadi sangat kejam. Jika dia tidak menjadi lebih kuat, bahkan bertahan hidup pun akan sulit. Seolah tertarik ke sini oleh suara itu, 3 zombie terhuyung-huyung dari sisi pintu dan merangkak melalui lubang yang rusak. White Bones, urus 2 orang di sebelah kiri. Perintah Yue. Setelah menerima perintah, White Bones melangkah maju, mengayunkan kapak dan memenggal kepala zombie, darah busuk berceceran di mana-mana. 2 zombie yang tersisa tanpa rasa takut, masih merangkak masuk. Di ambang pintu ada tumpukan puing, seorang zombie terhuyung ke depan, tersandung puing-puing dan jatuh ke tanah. White Bones mengayunkan kapaknya tanpa ampun memenggal kepala zombie, dengan cepat membunuh zombie itu. Wajah zombie yang tersisa digigit hingga tak bisa dikenali, wajahnya penuh lubang, zombie bermata putih itu berjuang untuk merangkak melalui lubang itu. Menuju Yue, Yue mengatasi rasa takutnya, melangkah maju dan mengangkat tongkat pemula di atas kepalanya, menghantam kepala zombie itu. Menyebabkan kepala zombie itu miring ke samping, bola cahaya putih dari zombie itu terbang ke tubuhnya. Yue tidak mau mengambil risiko, membiarkan White Bones memenggal kepala zombie itu. Yue mencoba mengatur napas karena tidak ada zombie yang tersisa,
Di luar zombie-zombie itu terhuyung-huyung masuk, mencoba masuk dari jendela dan pintu. Banyak zombie. Melihat zombie-zombie gila itu berkerumun di dalam ruangan, tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Kali ini bersama-sama ada lebih dari selusin zombie berkerumun di luar pintunya. Zombie bermata putih tanpa kehidupan itu memberinya perasaan tertekan. Pertarungan jarak dekat menghabiskan banyak stamina, dan saat melawan zombie, goresan kecil pun bisa mematikan. Perasaan menghadapi lebih dari selusin zombie benar-benar berbeda dengan menghadapi satu zombie. Untungnya, pintu masuknya kecil, hanya memungkinkan maksimal 3 zombie untuk masuk. 3 zombie berkerumun di depan pintu dan berjuang untuk masuk. Zombie lain mencoba merangkak melalui jendela. Selain 4 zombie itu, zombie lainnya berkerumun di luar pintu. Perasaan harus membunuh zombie yang tak terhitung jumlahnya membuatnya lemah. Tulang putih, 3 zombie di pintu itu milikmu. Perintah Yue, dan berlari ke arah jendela, matanya bersinar dengan cahaya yang menentukan, menggunakan tongkat pemula untuk menghancurkan kepala zombie, menyebabkan kepalanya terpelintir ke samping. Tulang putih setelah naik level, aksinya sekarang lebih baik daripada sebelumnya. Ia menginjak-injak mayat zombie di pintu, dengan satu serangan dengan rapi memotong kepala zombie. 2 zombie yang tersisa menyelinap dari balik tubuh rekan mereka dan berusaha untuk masuk. 2 zombie itu, tepat setelah berhasil masuk, tersandung reruntuhan dan jatuh ke tanah. Yue mengambil kesempatan untuk maju ke depan, memukul kepala zombie itu, menghancurkan kepalanya hingga bengkok. White Bones mengayunkan kapaknya, memenggal kepala zombie lainnya. Yue belum bisa mengatur napas, tetapi 4 zombie lainnya sudah mencoba melewati pintu dan jendela. Yue menggertakkan giginya, maju ke depan, menuju jendela tempat zombie dengan mata tergigit. Menyerang kepala zombie itu dengan keras, menghancurkannya ke samping. Sebuah bola cahaya putih terbang ke tubuhnya. White Bones berdiri di depan pintu, dengan cekatan mengayunkan kapaknya dan memotong kepala zombie menjadi 2, darah busuk berceceran di mana-mana. Pada titik ini mayat zombie dan semua jenis puing telah menyumbat pintu, tetapi zombie masih dengan agresif mencoba menerobos. Namun, 2 zombie yang tersisa terjebak di pintu, terus berjuang. Yue dengan cepat mengambil kesempatan untuk maju ke kiri dengan tongkat di tangan kanannya, menghancurkan zombie, membunuh keduanya. 2 mayat zombie terjebak di pintu, darah busuk mengalir, bau busuk memenuhi seluruh ruangan sehingga tak tertahankan. Mayat-mayat itu memenuhi pintu masuk, dengan 3 mayat zombie menghalangi pintu masuk, 2 lagi berdesakan di setiap sisi. 2 zombie menjulurkan kepala mereka, Yue dengan cepat menginjak kepala zombie dan menggunakan tongkat pemula untuk membunuhnya. White Bones menggunakan kapaknya untuk membunuh yang lain. Zombie lain mencoba masuk melalui jendela. Zombie itu hanya berhasil masuk sebagian sebelum Yue melangkah maju dan menghancurkan kepalanya. Setelah membunuh zombie itu, bola cahaya putih terbang ke tubuh Yue, suara terdengar di benaknya. Kamu telah naik ke level 3, tolong tetapkan 2 poin stat. Kekuatan, stamina. Yue terengah-engah membuat pilihan. Melawan zombie telah sangat mengurangi staminanya. Tidak ada cukup kekuatan sehingga dia ingin memukul kepala zombie itu hingga bengkok sehingga dia harus menggunakan lebih banyak stamina. Di antara pikirannya, tetesan kehangatan mengalir melalui tubuh Yue, mulai memperkuat tubuhnya. Setelah aliran kecil itu menghilang, Yue merasa bahwa ia telah menjadi sedikit lebih kuat. Di sisi lain, White Bones dengan kapaknya memenggal kepala zombie lainnya. Cahaya redup menyala, sebagai gantinya sebuah pelindung dada terbentuk dari potongan tulang seukuran telapak tangan. Ia tumbuh 1 tingkat lagi. Pertumbuhannya cepat. Yue melihat White Bones, dan berpikir, setiap kali White Bones naik level, 6 atributnya meningkat lagi, sementara Yue hanya dapat meningkatkan 2 atribut. Keduanya meningkat, tetapi White Bones 3 kali lipat darinya. Setelah naik level, White Bones menjadi lebih kuat. Ia mengayunkan kapak tulangnya yang besar dan dengan mudah membunuh 2 zombie yang tersisa. Serangan zombie tampaknya telah berhenti. Semua zombie telah mati, dan Yue dapat menghela napas lega. Menahan bau busuk dari mayat-mayat itu, Yue mengenakan beberapa sarung tangan dan mencari koin kehidupan hitam itu. Saat ini koin kehidupan itu tidak berguna, tetapi Yue percaya bahwa itu akan terbukti penting di masa depan. Setelah melakukan semua ini, Yue segera kembali duduk di depan jendela, diam-diam mencoba memulihkan staminanya. Tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Yue memeriksa ruangan itu, dan mengerutkan kening. Di sini,
Di ruangan kecil ini, terbaring lebih dari 10 mayat tanpa kepala, darah busuk mengalir, bau busuk, bukanlah tempat yang bisa ditinggali seseorang. Setelah pertempuran sengit itu, mulut Yue terasa kering dan haus. Yue tidak berani minum air keran di asrama, dia tidak tahu apakah ada virus di dalam air itu. Dia akhirnya akan mati jika dia tinggal di sini. Yue beristirahat dengan tenang selama 10 menit, staminanya perlahan pulih dari 4 poin menjadi 7 poin. Butuh 20 menit lagi bagi staminanya untuk pulih menjadi 8 poin. Sepertinya kecepatan pemulihan staminanya bukanlah nilai yang tetap, semakin rendah, semakin sulit untuk pulih sepenuhnya. Yue telah mengamati pemulihan staminanya, merenung dengan tenang. Yue berdiri, melihat keluar lagi, kali ini ketenangan telah dipulihkan di dalam kampus. Siswa dan staf sekolah terinfeksi atau telah menemukan tempat untuk bersembunyi. Para zombie itu terhuyung-huyung di seluruh kampus. Sebagian besar zombie di sekitar asrama laki-laki tertarik pada kelompok Chen Gang yang beranggotakan 6 orang, meninggalkan area kosong yang luas. Di antara area kosong itu, hanya beberapa zombie yang tersebar berdiri kosong di sana. Turunlah. Yue melihat para zombie itu, dan memerintahkan White Bones. White Bone memancarkan api jiwa itu, menaruh kapak tulang di punggungnya, dan dengan lincah memanjat tali yang dipasang Yue di sana. White Bones mendarat, mengeluarkan suara, di keheningan area itu sangat keras. 4 zombie yang tampak konyol itu tiba-tiba berbalik, dan berjalan dengan goyah menuju White Bones. Setelah White Bones mendarat, Yue membawa ransel berkemah yang besar dengan cepat memanjat tali. Melihat 4 zombie yang terhuyung-huyung, White Bones maju ke depan dan mengayunkan kapaknya, memotong kepala zombie yang membuatnya terbang. Yue dengan cepat pergi ke belakang zombie, menggunakan tongkat pemula untuk menghancurkan kepalanya, menjatuhkannya ke samping. Di ruang terbuka, pertempuran 1 lawan 1, selama kamu tidak takut dengan virus zombie, bahkan manusia biasa dapat mengalahkan zombie. Gerakan lambat adalah kelemahan terbesar zombie. 2 zombie yang tersisa baru saja mendekati Yue, ketika White Bone dengan mudah memenggal kepala mereka dengan kapak tulangnya. Setelah naik level 2 kali, selama tidak dikepung oleh puluhan zombie, White Bones dapat dengan mudah membunuh salah satu zombie. Maju ke arah itu, Yue menunjuk ke arah supermarket kecil, dan memerintahkan White Bones, dengan cepat bergegas ke arah itu. White Bone menerima perintah dari Yue, memegang kapak tulang besar dengan cepat bergegas menuju supermarket kecil. Yue berusaha keras untuk mengejar dari belakang. Pada saat ini perbedaan statistik kedua belah pihak telah terungkap, dengan 12 poin dalam kelincahan, kecepatan White Bones sedikit lebih cepat dari Yue. Hanya setelah sedikit tertinggal, Yue dan White Bones berlari cepat di jalan menghasilkan suara, dan menarik perhatian para zombie di sekitar. Mereka segera terhuyung-huyung ke arah itu dari samping. Kecepatan zombie terlalu lambat, dibandingkan dengan Yue dan White Bones, tetapi puluhan zombie mengejar mereka dari belakang. Itu memberi perasaan tekanan yang besar. Jika dikelilingi oleh zombie, Yue tidak akan selamat. Supermarket kecil di sekolah itu memiliki 4 zombie yang berkeliaran di sekitarnya, mendengar suara berlari, terhuyung-huyung ke arah mereka. White Bones menyerbu ke arah zombie, mengayunkan kapaknya, segera zombie itu terlempar. 2 zombie mengambil kesempatan untuk melompat ke White Bones, mencakarnya secara acak. White Bones mengangkat kapaknya ke atas, dan mengayunkannya ke bawah, memenggal kepala 2 zombie satu persatu. Pada saat Yue sampai di supermarket kecil, White Bones telah membunuh semua zombie di sekitarnya. Luar biasa, melihat ke bawah pada tubuh mayat-mayat yang terfragmentasi di depan White Bones, tidak bisa menahan rasa iri. White Bones sebagai mayat hidup, tidak takut pada virus zombie. Jika Yue dikelilingi oleh 4 zombie, tidak mungkin dia bisa dengan mudah membunuh mereka. Tongkat pemula di tangannya cukup keras, tetapi tidak cukup tajam, jauh lebih tajam daripada kapak tulang di tangan White Bones. Yue memfokuskan matanya, apa itu? Dia melihat sebuah apel merah di antara mayat-mayat zombie. Apel merah itu dibungkus dalam kantong, jadi tidak ternoda oleh darah zombie. Yue dengan cepat mengambil apel merah dan 4 life coin, lalu bergegas ke supermarket kecil. Apel vitalitas. Setelah dimakan, dalam kondisi tidak bertarung dapat memulihkan 4 poin stamina dalam waktu 5 menit. Dapat dijual seharga 15 koin kehidupan. Yue melirik apel itu, melihat informasi di kepalanya. Bagus sekali.
Yue dengan cepat memasukkan apel itu ke dalam sakunya, dengan cepat berlari ke supermarket. Di dalam supermarket, dua karyawan yang telah menjadi zombie, dipenggal oleh White Bones. Yue menyerbu ke supermarket untuk melihat-lihat tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Segera bergegas ke rak-rak dengan permen, coklat, dan makanan berkalori tinggi, menyapu semuanya ke dalam ransel gunungnya. Makanan berkalori tinggi ini, dapat memberinya energi yang dibutuhkan untuk hari itu. Mengambil semua permen, coklat, dan biskuit, Yue memasukkan beberapa bungkus mie instan ke dalam ranselnya. Juga 3 botol besar air murni, ranselnya sekarang terisi penuh, berat sekali. Yue menimbang ranselnya, dan mengerutkan kening, mengeluarkan 2/3 barang dan meletakkannya di lantai. Supermarket kecil ini bukanlah tempat untuk tinggal lama. Di sekeliling supermarket terbuat dari kaca biasa. Tidak dapat menghentikan para zombie. Hanya supermarket besar yang mungkin dapat menahan kekuatan para zombie. Yue ingin melarikan diri dari sekolah tetapi memiliki kekuatan yang memadai sangatlah penting. Membawa barang-barang yang berat akan memengaruhi staminanya. Sebelumnya, ketika Yue naik level, ia harus meningkatkan kekuatan dan stamina, semuanya agar dapat melarikan diri ke tempat yang aman. Yue mengambil botol air besar dan minum beberapa teguk air, dengan santai melemparkan botol itu, dan bergegas keluar. White Bones berada di luar menjaga pintu masuk, 20 zombie terhuyung-huyung ke arah Yue, membawa perasaan tertekan yang besar. Melihat kelompok 20 zombie itu, Yue mengerutkan kening, 20 zombie berkerumun bersama, ruang untuk bermanuver terhalang. Ia tidak dapat memaksa masuk. Tolong, selamatkan kami. Pada saat ini, di atas pohon, Chen Gang berteriak keras. Tertarik dengan teriakan Chen Gang, 20 zombie yang terhuyung-huyung itu pun berpisah, dengan 10 zombie yang terhuyung-huyung ke arah 3 anak laki-laki itu. Di samping Chen Gang, seorang anak laki-laki bernama Sun Yu mengeluh. Chen Gang, apa kau gila? Memimpin monster-monster itu lagi. Chen Gang bertanya, aku tidak gila, ada begitu banyak zombie di bawah, jika tidak ada yang datang untuk menyelamatkan kita, berapa lama kita bisa bertahan di pohon ini? Kau bisa lolos dari kepungan kawanan zombie itu. Sun Yu langsung terdiam. Zombie-zombie itu lambat, tetapi jumlahnya terlalu banyak, di seluruh kampus dipenuhi dengan mayat hidup yang berbahaya ini. Membuat mustahil untuk melarikan diri. Yang lebih menakutkan adalah kebanyakan orang tahu, selama zombie-zombie itu menggaruk kulitnya akan terinfeksi dan menjadi zombie baru, tanpa obat. Setelah 10 zombie itu berpisah, tekanan pada Yue telah sangat berkurang. White Bone melangkah maju dengan langkah panjang, mengayunkan kapaknya dan memenggal kepala zombie pertama yang membuat kepalanya melayang. Yue mengikuti tepat di belakang White Bones, memerintahkan. Potong lengan kiri mereka, White Bones. White Bones membunuh zombie berarti Yue tidak bisa mendapatkan pengalaman apapun untuk menjadi lebih kuat. Hanya ketika dia secara pribadi membunuh zombie, dia akan dapat naik level dan menjadi lebih kuat. White Bones menerima perintah, melangkah maju, mengayunkan kapaknya dan memotong lengan kiri zombie. Yue maju memegang tongkat pemula dan dengan kuat menghancurkan kepala zombie, mematahkan zombie ke samping. Menakjubkan, bersembunyi di pepohonan di atas, Chen Gang melihat Yue dan White Bones bekerja sama untuk membunuh zombie. Matanya memancarkan pujian samar. Kembali, setelah membunuh 2 zombie, Yue berteriak ke arah White Bones. Pada titik ini, 8 zombie yang tersisa perlahan berkumpul di sekitarnya. Begitu dikepung, Yue akan terbunuh. Setelah suara itu, Yue dan White Bones tiba-tiba dan dengan cepat melarikan diri dari pengepungan zombie. 8 zombie terus terhuyung-huyung ke arah mereka berdua. Maju ke depan, kecepatan 8 zombie dapat dibagi menjadi cepat dan lambat, zombie keluar. Maju, lengan kirinya, Yue meneriakkan perintah. White Bones dengan cepat melangkah maju menggunakan kapaknya untuk memotong lengan kiri zombie. Yue mengambil kesempatan untuk menggunakan tongkat pemula dan menghancurkan kepala zombie itu miring. Setelah membunuh zombie, White Bones dan Yue mundur dan sekali lagi menjauhkan diri dari sekelompok kecil mayat. Begitu saja zombie itu dibunuh oleh White Bones dan Yue yang bekerja sama, kelompok kecil ini segera ditangani oleh Yue dan White Bones. Kamu telah maju ke level 4, silakan tetapkan 2 poin statistik. Ketika setelah Yue menghabisi zombie terakhir, pesan peningkatan level yang bagus itu muncul di telinganya. Tetapkan kekuatan dan stamina. Yue terengah-engah, memerintahkan.
Membunuh 10 zombie, dia telah menggunakan banyak stamina, dan hanya memiliki 3 poin tersisa. Gelombang kehangatan mengalir di dalam tubuh Yue, dan dia sekali lagi menjadi lebih kuat. Di depan Yue, White Bones juga telah dipromosikan ke level 4, dan kekuatan keseluruhannya sekarang 30% lebih kuat dari rata-rata orang. Yue membunuh 10 zombie, telah menyebabkan keributan, 3 zombie yang tersebar di dekatnya terhuyung-huyung ke arahnya. Bunuh mereka, lalu kembali waspada. Yue melirik 3 zombie, dan memerintahkan White Bones. Dia sangat lelah, dan perlu istirahat dan memulihkan stamina. White Bone menerima perintah, maju ke depan, menggunakan kapaknya dan dengan mudah membunuh 2 zombie. Hei, apa itu? Ketika setelah White Bones membunuh zombie terakhir, sebuah kotak putih sepanjang 30 cm keluar dari tubuh zombie. Berbaring diam di samping zombie. Yue melihat dan segera berjalan, dan mengambil kotak putih itu. Kotak harta karun putih, di dalam kotak harta karun ini mungkin ada harta karun yang bisa kau gunakan, tetapi mungkin tidak ada apa-apa. Bertaruhlah pada keberuntunganmu. Yue baru saja mengambil kotak itu, sebuah pesan muncul di kepalanya. Tanpa ragu, Yue segera membuka kotak putih itu, sebuah cahaya putih berkedip, sebuah pakaian putih muncul di depannya. Pakaian pelindung level, mampu memblokir 3 infeksi awal level 5 ke bawah. Tidak dapat menahan infeksi awal di atas level 5. Bonus, Power plus 1, Agility plus 1, Vitality plus 1, Stamina plus 1, Spirit plus 1, Strength plus 1. Dapat dipakai dengan pakaian pelindung lainnya, tidak ada penumpukan bonus. Durability 3/3, menjual ke toko sistem akan mendapatkan 50 life coin. Bagus sekali. Yue segera mengenakan pakaian pelindung ini setara dengan meningkatkan 10% dari orang normal, mampu menangkis 3 serangan zombie, setara dengan 3 nyawa. Yue melawan zombie 1 lawan 1 masih harus berhati-hati, kesalahan sekecil apapun akan terinfeksi. Dengan pakaian pelindung ini, ia hanya perlu berhati-hati agar tidak dikelilingi oleh zombie. Setara dengan memiliki 3 nyawa lagi. Pakaian pelindung putih itu sangat cocok dengan ukuran tubuhnya. Mengenakan pakaian pelindung, Yue melirik ke pohon, mengacungkan jempol, dan mundur ke supermarket kecil untuk beristirahat. Chen Gang, apa maksudnya? Mengapa ia mundur ke supermarket? Sun Yu melihat Yue mundur ke supermarket, bertanya dengan heran. Chen Gang berspekulasi, mungkin ia menghabiskan terlalu banyak stamina. Bertarung akan menguras stamina Anda, tidak bisa dipertahankan lama-lama. Yue mundur ke supermarket, waspada dan mengamati lingkungan sekitar. Sambil beristirahat dengan tenang Yue telah menyingkirkan semua zombie di sekitar supermarket kecil itu, yang tersisa hanyalah 16 zombie yang berkeliaran di sekitar pohon. Setelah mengenakan pakaian pelindung, stamina Yue telah mencapai 13 poin, ia hanya beristirahat selama 5 menit, staminanya telah pulih dari 4 poin menjadi 7 poin. Yue terus beristirahat selama 20 menit, tetapi staminanya tidak meningkat sedikit pun. Bertarung begitu lama, tubuhku sudah lelah. Staminaku masih terlalu rendah. Yue mengerutkan kening, berpikir dalam hati. Ia menerima pertarungan intensitas tinggi hari ini, meskipun kuat, pemulihannya terbatas. Aku hanya bisa menggunakan apel ini. Yue mengeluarkan apel vitalitas, dan menggigitnya. Aliran jus apel yang manis dan lezat masuk ke mulut Yue, mengalir ke tubuhnya. Yue menghabiskan apel vitalitas hanya setelah beberapa gigitan, aliran dingin mengalir ke tubuhnya, dan menyembuhkan tubuhnya. Yang lelah. 5 menit kemudian, di bawah tetesan nutrisi yang dingin itu, tubuhnya yang lelah berangsur-angsur pulih, staminanya naik menjadi 12 poin. Setelah beristirahat, Yue segera keluar dari supermarket kecil bersama White Bones. Dia keluar, Sun Yu melihat Yue keluar, langsung berkata kepada Chen Gang dengan gembira. Chen Gang melihat Yue, matanya memancarkan sedikit kegembiraan dan kekhawatiran. Jika Yue tidak menyelamatkan mereka dan memilih untuk pergi sendiri, mereka tidak akan bisa. Yue melihat 16 zombie mengelilingi pohon, melambaikan sekaleng bir dan melemparkannya ke tanah. Dentang, suara keras itu dengan cepat bergema di area tersebut, 16 zombie di bawah pohon, dengan cepat menoleh ke belakang dan terhuyung-huyung. Ayo pergi, White Bones. Yue memegang tongkat pemula dengan kuat di samping White Bones. Menerima perintah dari Yue, White Bones bergegas menuju 16 zombie. 10 detik kemudian White Bones mencapai zombie, mengayunkan kapaknya, kepala zombie terlempar. Setelah dengan mudah membunuh zombie,
Tiga zombie dari satu sisi bergegas menuju White Bones. Yue datang dan dengan keras menghantamkan tongkat itu ke kepala zombie, menyebabkan kepalanya terpelintir ke satu sisi. Kemudian menendang zombie lain, menjatuhkannya ke tanah. Yue setelah mengenakan pakaian pelindung menjadi lebih berani. Tanpa pakaian pelindung, dia sama sekali tidak akan menendang tubuh zombie tersebut. Karena kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan dia tergores dan dia akan mati. White Bones mengayunkan kapaknya, dengan santai melemparkan kepala zombie tersebut. Setelah mencapai level 4, kekuatan keseluruhan White Bones telah meningkat sebesar 30%. Dengan pertempuran yang meningkat secara signifikan, yang paling menonjol adalah reaksinya yang cepat. Yue melangkah maju dengan langkah panjang, menghancurkan kepala zombie tersebut dengan tongkat, membuat kepala zombie tersebut bengkok. Hanya dalam beberapa tarikan napas, 4 zombie telah jatuh dari usaha gabungan Yue dan White Bones. Setelah membunuh 4 zombie, Yue dan White Bones mundur, 12 zombie yang tersisa membentuk lingkaran, mereka dengan ganas menyerbu ke kiri untuk menyerang, serangan itu membunuh 3 zombie dan kemudian mereka dengan cepat mundur lagi. Setelah beberapa serangan, gelombang zombie yang lambat segera diberantas oleh upaya gabungan Yue dan White Bones. Hebat, tidak menyangka sekolah menyembunyikan seseorang yang begitu kuat. Melihat Yue dan White Bones, yang dengan mudah membunuh zombie-zombie itu, Chen Gang di pohon mendesah perlahan. Sun Yu dan anak laki-laki lain Wang Suang mengangguk. Setelah menyingkirkan gelombang zombie, stamina Yue berkurang 3 poin, turun menjadi 9 poin. Setelah meningkatkan kekuatan dan staminanya, daya tahan pertempurannya telah meningkat. Setelah membersihkan mayat-mayat, Yue dengan cepat mengumpulkan koin kehidupan yang tersebar di tanah. Melihat bahwa semua zombie di sekitarnya telah disingkirkan oleh Yue, ketiga anak laki-laki itu dengan gesit turun dari pohon. Halo teman sekelas, saya Chen Gang, siswa tahun ketiga. Chen Gang turun dari pohon dan datang untuk memperkenalkan dirinya kepada Yue. Saya Sun Yu, juga murid tahun ketiga. Saya Wang Suang, juga murid tahun ketiga. Sun Yu dan Wang Suang juga datang ke sisi Yue, dan memperkenalkan diri mereka. Yue berterima kasih kepada Chen Gang berkata, saya Yue Zong, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya Chen Gang telah membantu Yue dengan menarik setengah dari zombie, berkat itu Yue mampu mengalahkan gelombang zombie pertama, kalau tidak, dia hanya bisa melarikan diri dan tidak dapat menyingkirkan semua zombie. Hal yang paling menakutkan tentang zombie adalah kekuatan pribadinya, tetapi infeksi dan jumlahnya. Dengan hanya 20 zombie akan sangat sulit untuk dihadapi. Meskipun mereka dapat dibunuh, konsumsi stamina dan konsentrasi. Mengapa begitu rendah hati? Aku masih belum berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan kami. Chen Gang tertawa terbahak-bahak, dan kemudian menunjuk White Bones dan bertanya. Yue, di mana kamu mendapatkan itu? Sun Yu dan Wang Suang juga memiliki ekspresi iri terhadap Yue karena White Bones kerangka khusus di sebelahnya. Mereka baru saja mengatakan betapa kuatnya White Bones. Hanya dengan satu serangan, ia dengan mudah membunuh zombie. Ayo masuk dan bicara, ini bukan tempat untuk bicara. Yue melihat sekeliling, menunjuk ke supermarket kecil dan berkata kepada mereka bertiga. Zombie di dekatnya telah ditangani oleh Yue dan White Bones, tetapi di sekolah ia khawatir ada lebih dari 1000 zombie, mereka belum aman. Kelompok Chen Gang yang terdiri dari 3 orang mengangguk, dengan cepat mengikuti Yue ke supermarket kecil. Memasuki supermarket kecil, Sun Yu mengambil bir membukanya dan menenggaknya dengan keras, lalu menghela napas panjang lega, dengan ceroboh berkata. Wah, akhirnya selamat, aku sangat haus. Yue melirik Sun Yu, sedikit mengernyit, itu masih belum aman, selain komunikasi yang dibutuhkan, dia tidak ingin membuat suara yang tidak perlu. Chen Gang menyesap air, datang ke sisi Yue, menunjuk ke White Bones dan terus bertanya. Yue, bagaimana kamu mendapatkan benda ini? Bisakah kamu memberitahu kami? Sun Yu dan Wang Suang juga menatap Yue, mata mereka penuh dengan keinginan. Perubahan mendadak ke dunia yang dipenuhi zombie ini, semua orang tahu bahwa hanya mereka yang kuat yang bisa bertahan hidup. Yue menatap Chen Gang bertanya, apakah kamu mendengar suara yang mengaku sebagai Tuhan? Aku mendengarnya, kata Chen Gang. Aku juga mendengarnya, aku juga mendengarnya. Sun Yu dan Wang Suang juga berkata. Yue perlahan berkata, setelah aku membunuh zombie, dari tubuh zombie sebuah buku keterampilan jatuh.
Setelah menggunakan keterampilan dari buku keterampilan, bisakah kamu memanggil kerangka pertamamu? Ini bukan sesuatu yang disembunyikan, untuk melarikan diri, memiliki lebih banyak kekuatan lebih baik kata-kata Yue baru saja selesai, Sun Yu bertanya dengan penuh semangat. Kau telah membunuh begitu banyak zombie, apakah kau punya buku keterampilan tambahan? Berikan kami satu salinannya, kami juga dapat membantumu membunuh zombie. Tidak, Yue melirik Sun Yu, berkata dengan enteng. Tidak melanjutkan pembicaraan, Yue melihat ke arah ketiga orang itu dan terus berkata. Menggunakan tongkat pemula untuk membunuh cukup banyak zombie, dapat membantumu mendapatkan peningkatan fisik. Yue melihat ke tangan ketiga orang itu, bertanya. Di mana tongkat pemulamu? Membuangnya saat kita melarikan diri. Kata Chen Gang, sedikit malu. Sun Yu dan Wang Suang juga malu, tongkat pemula sepanjang 1 meter, beratnya beberapa kilogram, saat melarikan diri adalah sampah, jadi tidak akan membawanya. Mendengar bahwa menggunakan tongkat pemula dan membunuh zombie dapat membuat mereka lebih kuat, Chen Gang, Sun Yu, dan Wang Suang sangat menyesal telah membuang tongkat pemula mereka. Apakah ada di antara kalian bertiga yang bisa menyetir? Tanya Yue. Jalan keluar sekolah dipenuhi lebih dari 30 zombie yang berkeliaran. Yue dan White Bones perlahan-lahan dapat menyingkirkan para zombie, tetapi stamina yang dibutuhkan tidak akan sedikit. Hanya dengan menaiki bus sekolah mereka dapat menerobos blokade zombie. Aku tahu cara mengemudi. Chen Gang dan Sun Yu menggelengkan kepala, sementara Wang Suang tiba-tiba berkata. Sambil menatap Wang Suang, Yue terus bertanya, bisakah kau mengemudikan bus sekolah? Wang Suang menatap Yue dan berkata, aku hanya pernah mengendarai mobil, belum pernah mengendarai bus sekolah, tetapi menurutku prinsip mereka seharusnya sama. Yue berpikir sejenak, berkata, sepertinya itu satu-satunya pilihan, kita harus naik bus sekolah. Sun Yu membuka mulutnya dan memprotes. Itu terlalu berbahaya, di luar sana penuh dengan zombie, mengapa kita tidak bersembunyi di sini? Seperti yang kau lihat, ada air dan makanan, zombie di sekitar telah ditangani. Selama kita bersembunyi di sini, sama sekali tidak perlu khawatir tentang air dan makanan. Zombie hanyalah mayat hidup, jika berhadapan dengan pasukan modern, mereka sama sekali bukan tandingan. Kita bisa menunggu di sini sampai pasukan menyelamatkan kita, bukankah itu lebih baik? Meskipun Yue pernah naik level 3 kali, tetapi tidak kuat sampai tidak takut pada zombie manapun, jika dia berhadapan dengan puluhan zombie dan perlu menghindarinya. Ada lebih dari 1000 zombie di sekitar kampus, kesalahan sekecil apapun akan mati. Sun Yu tidak ingin mengambil risiko besar. Chen Gang dan Wang Suang juga tenang, orang-orang takut, jika diberi pilihan, siapa yang akan memilih untuk mengambil risiko, dan tidak memilih tempat yang aman untuk bersembunyi. Sebuah supermarket kecil dengan air dan makanan, dengan zombie di sekitarnya ditangani oleh Yue dan White Bones, adalah tempat berlindung yang ideal. Baiklah, kalian tetap di sini, aku akan keluar. Yue menatap ketiganya, memanggul ranselnya dan berjalan keluar. Meskipun Yue menyelamatkan mereka bertiga, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Jika pihak lain tidak bersedia bertindak bersama dengannya, dia tidak akan memaksa mereka. Yue dan White Bones baru saja keluar dari supermarket kecil, gelombang ketakutan dengan cepat menyerang hati ketiganya. Tanpa pembela yang kuat, di dunia zombie ini, masa depan mereka terasa sangat suram. Seandainya aku tahu itu, aku akan belajar mengemudi dengan lebih baik. Keluar dari supermarket kecil, Yue melihat ke arah tempat parkir bus sekolah, sedikit senyum di wajahnya. Keluarganya miskin, tentu saja tidak memiliki uang tambahan untuk belajar mengemudi. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Semoga kuncinya ada di dalam. Yue menarik napas dalam-dalam, segera menuju ke atas jalan menurun. Bus sekolah telah berhenti di atas jalan menurun. Kualitas bus sekolah Universitas Yunhua bagus, dapat dengan mudah melewati sesuatu seperti zombie, mobil biasa tidak dapat melakukannya. Di atas jalan itu, 8 zombie terhuyung-huyung, mendengar suara langkah kaki Yue dan White Bones, 8 zombie segera terhuyung-huyung ke arah mereka. White Bones memimpin, menyerbu ke depan, mengayunkan kapaknya dan memotong zombie menjadi 2. Yue juga tidak lebih lemah, dengan cepat maju, mengayunkan tongkat pemula dan menghancurkan kepala zombie, membuatnya bengkok ke samping. Kekuatannya telah meningkat sebesar 4 poin, telah meningkat lebih dari 40%, membunuh zombie lebih mudah. Satu orang,
Satu kerangka, tidak terhalang, segera membunuh 8 zombie. Yue telah menggunakan 1 poin stamina. Anda telah maju ke level 5, silakan tetapkan 2 poin statistik. Setelah membunuh 8 zombie, mendengar suara lembut, datang suara manis naik level. Bagikan 2 poin ke stamina segera. Yue memutuskan dengan cepat. Tanpa stamina yang cukup, Yue tidak bisa bertarung lama. Stamina, bagus untuk bertarung, dan melarikan diri. Jika tidak cukup kuat, hanya bertarung sebentar, tidak ada stamina yang tersisa. Aliran hangat mengalir deras melalui tubuh Yue, staminanya pulih kembali, dan juga meningkat. Lokasi bas sekolah berada di dekat lapangan basket. Di lapangan basket, puluhan pria telah berubah menjadi zombie. Ketika Yue dan White Bones melawan 8 zombie, zombie di dekat lapangan basket tertarik dengan suara itu, dan terhuyung-huyung mendekat. Yue melirik puluhan zombie, lalu melihat bas sekolah, melihat tidak ada seorang pun di bas sekolah, segera bergegas ke sana. Sialan, tidak ada kunci mobil. Yue masuk ke dalam bas sekolah, dan menemukan bahwa tidak ada kunci. Mengobrak-abrik sejenak, Yue dengan cepat melompat keluar dari bas. Pada saat ini puluhan zombie telah terhuyung-huyung ke arah Yue. Selain lapangan basket, di area perumahan di dekatnya, ada lebih dari 10 zombie yang tertarik dengan suara-suara itu, terhuyung-huyung ke arah Yue. Terobos, Yue melirik lusinan zombie, dengan keinginan untuk mundur, begitu banyak zombie, bahkan jika dia menggunakan semua staminanya untuk melawan zombie, mustahil untuk membunuh mereka semua. Pada saat yang sama, seorang gadis dengan rambut hitam panjang yang halus mengenakan celana jeans memegang tongkat pemula di tangannya bergegas dari samping. Melihat gadis berjeans itu bergerak seperti angin puyuh, ilmu pedang yang sangat indah, tongkat di tangannya seperti ular mengenai kepala zombie, menyebabkan kepala zombie miring ke satu sisi. Zombie yang diserang oleh gadis berjeans itu seperti rumput yang tersebar di sekitar, tidak ada zombie yang bisa menyentuh gadis itu. Ikuti aku dengan cepat. Gadis itu bergegas ke sisi Yue dan berkata kepadanya, Ji Qingwu, mungkinkah dia? Yue menatap gadis itu, sebuah ide terlintas di benaknya, dan mengikuti gadis itu yang bergegas pergi Yue, Ji Qingwu, dan White Bones. Mereka bertiga bertarung bersama sambil berlari menuju paviliun di danau. Paviliun itu memiliki jalan setapak sempit yang hanya bisa dilewati satu orang, dikelilingi oleh air, itu adalah benteng yang mudah dipertahankan melawan zombie. Melarikan diri ke paviliun, White Bones berdiri di tengah jalan setapak, zombie yang tertarik pada mereka dipotong oleh kapak yang membuat kepala mereka beterbangan. Sendirian di jalan setapak yang sempit, zombie bukanlah tandingan White Bones. Ji Qingwu menatap Yue, menggunakan suara menggoda, bertanya kepadanya. Halo, saya Ji Qingwu, teman sekelas, bolehkah saya bertanya siapa namamu? Yue menatap Ji Qingwu, dan tertawa kecil. Kakak Ji, namaku Yue Zong. Aku pikir di dalam sekolah orang-orang yang tidak mengenalmu jarang. Di depan gadis yang memiliki rambut sebahu hitam berkilau halus, wajah yang sangat cantik, tinggi dan montok, mata hitam dan putih, kulit seputih giok putih, dikenal sebagai yang paling cantik di Universitas Yunhua, Ji Qingwu. Lebih dari setahun yang lalu di pesta tahun baru, Ji Qingwu menampilkan tarian pedang di Universitas Yunhua. Sebagian besar orang benar-benar terpesona oleh gadis cantik dan rupawan ini. Dia juga menjadi kekasih dalam mimpi sebagian besar anak laki-laki di universitas. Dikatakan bahwa banyak putra kaya di luar sekolah juga datang dengan mobil mewah untuk menemukannya. Meskipun Yue tidak terlalu memperhatikan aspek ini, tetapi karena tarian pedang yang menakjubkan di pesta tahun baru itu, dia mengenalinya. Yue tidak berpikir bahwa Ji Qingwu yang menakjubkan dan luar biasa akan memiliki keberanian seperti itu untuk melawan para zombie itu, dan juga begitu kuat. Ji Qingwu melirik White Bones, dan bertanya langsung, apakah itu kemampuan yang kamu miliki? Yue mengangguk dan menjawab, ya. Ji Qingwu dengan sepasang mata besar menatap Yue, dengan sungguh-sungguh berkata, aku butuh bantuanmu, tolong temani aku dalam perjalanan ke asrama putri. Temanku terjebak di asrama, bisakah kamu pergi bersamaku untuk menyelamatkannya? Di dalam asrama putri, ada banyak zombie berkeliaran, Ji Qingwu meskipun kuat, tidak bisa sendirian membunuh begitu banyak zombie untuk menyelamatkan temannya. Yue mengangguk, dan mengajukan permintaan. Tidak masalah. Namun, saudari Ji, aku juga punya teman untuk diselamatkan, jadi setelah keadaan lebih stabil. Aku harap kamu bisa membantuku menyelamatkannya.
Tidak tahu kemampuan seperti apa yang diperoleh Ji Qingwu, tetapi bahkan dengan ilmu pedang praktisnya yang luar biasa, itu sudah menjadi teman terbaik. Dengan dunia yang bermutasi ini, Ji Qingwu adalah salah satu teman terbaik. Ya, Ji Qingwu mengangguk dan menjawab. Apakah kamu beristirahat dengan baik di sini? Jika tidak ada masalah, silakan ikuti aku. 10 menit kemudian, Ji Qingwu bertanya pada Yue. Yue berdiri dan berkata, bagus, ayo pergi. Stamina Yue telah pulih hingga 10 poin, mampu bertarung dalam waktu lama. Ji Qingwu memegang tongkat pemula di tangannya, dengan cepat keluar. Di jalan setapak, ada tubuh zombie tanpa kepala di mana-mana, lebih dari 10 zombie yang tertarik oleh Yue dan Ji Qingwu dibunuh oleh White Bones. White Bones lebih cepat dari Yue dan sudah mencapai level 6, statistiknya sekali lagi meningkat. Ji Qingwu menatap White Bones, lalu tersenyum pada Yue dan berkata, kemampuanmu ini benar-benar berguna. White Bones adalah mayat hidup, dengan kemampuan bertarung yang unggul, kemampuannya untuk bertarung terus-menerus lebih besar dari Yue dan Ji Qingwu. Hebat, Yue tersenyum, berjalan di antara mayat-mayat, mulai mengumpulkan koin kehidupan dan melihat apakah ada dan barang-barang. Ini adalah buku keterampilan. Tiba-tiba mata Yue menyala, di satu sisi tumpukan mayat, diam-diam tergeletak sebuah buku, dia segera melangkah maju dan mengambil buku itu. Buku keterampilan level 1 bola api kecil. Dapat melepaskan bola api kecil untuk menyerang musuh. Skill ini adalah profesi iblis yang dipraktikkan oleh seorang penyihir, sebelum meningkatkan skill ke level 2, hanya dapat melepaskan skill tersebut sekali setiap 3 hari, dijual seharga 100 koin kehidupan. Skill ini tidak cocok untukku. Yue mengambil buku skill, dengan cepat sebuah pikiran terlintas. Ji Qingwu datang untuk melihat, dan bertanya pada Yue. Apa buku skill ini? Yue mengangkat buku skill dan bertanya pada Ji Qingwu. Buku skill level 1, bola api kecil. Kamu menginginkannya? Ji Qingwu melihat buku skill di tangan Yue, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, ayo pergi. Yue meletakkan buku skill di ranselnya, merapikan barang-barangnya, dan segera mengikuti Ji Qingwu keluar. Yue, Ji Qingwu, dan White Bones meninggalkan pavilion tidak lama kemudian. Ketika zombie berkeliaran di lingkungan itu, segera terhuyung-huyung ke arah mereka bertiga. Serang, teriak Ji Qingwu, seolah-olah angin puyuh sedang menuju ke zombie di depannya. Jika mereka tidak menerobos 12 zombie di depan, mereka tidak akan bisa mencapai asrama gadis itu. Kecepatan Ji Qingwu sangat cepat, mengambil langkah panjang ke depan dia menjauh dari Yue, tampaknya kelincahannya tidak rendah. Tulang putih, maju, Yue memerintahkan tulang putih. Setelah menerima perintah dari Yue, jiwa yang menyala-nyala melintas di mata ajaib tulang putih, dengan cepat bergerak maju, seperti dewa perang yang bergegas melewati Ji Qingwu menuju kelompok zombie. Mengangkat kapaknya, seperti tornado menebas kepala zombie, mengirim kepala itu terbang tinggi, darah busuk berceceran. Kerangka ini luar biasa. Ji Qingwu menatap White Bones saat dia melewatinya dan mencapai kelompok zombie, sedikit keterkejutan melintas di matanya. Dia segera mengikuti dari dekat sisi White Bones, tongkat pemula di tangan seperti serangan ular, dengan cepat menghantam kepala zombie di depan. Yue segera tiba, menggunakan tongkat pemulanya, menghancurkan kepala zombie yang bengkok ke samping. Ketiganya bekerja sama, segera membunuh 8 dari 12 zombie yang menghalangi jalan mereka, dan bergegas lewat. Cepat, Ji Qingwu melirik ke 8 tubuh zombie, lalu terus berlari maju. Zombie-zombie itu mengelilingi mereka. Begitu dikepung, ketiganya akan mati di sana. Apel vitalitas. Hebat. Yue hendak pergi, ketika dia tiba-tiba melihat apel yang bersemangat jatuh di samping mayat, jadi dia membungkuk dan mengambil apel itu dan dengan cepat maju. Ketiganya menerobos gelombang zombie dan membunuh 6 zombie yang berkeliaran, lalu bergegas ke asrama gadis-gadis. Di depan asrama gadis-gadis, 10 zombie berdiri di luar dengan cepat berbalik, dan terhuyung-huyung ke arah trio itu. Sayang sekali, Yue menatap 10 zombie wanita itu, wajah mereka yang muda dan lincah telah digigit compang camping tampak sangat menyedihkan. Awalnya gadis-gadis ini seharusnya menikmati hidup mereka sebagai mahasiswa muda, tetapi sekarang telah menjadi zombie yang hanya tahu cara memakan daging manusia. White Bones tidak memiliki emosi seperti Yue, maju, mengayunkan kapaknya dan memenggal kepala zombie wanita, membuatnya terbang. Ji Qingwu seperti kepala angin puyuh ke dalam kelompok zombie,
menggunakan tongkat pemulas seperti ular, memukul kepala zombie, menyebabkannya miring. Yue juga menembus kelompok itu, dengan sangat rapi membunuh zombie ketiganya bekerja sama, dan segera membunuh semua zombie yang mengelilingi asrama putri. Yue bergegas masuk ke ruang keamanan asrama putri, mengambil beberapa kunci dan gembok, lalu berlari ke gerbang asrama putri dan menguncinya. Di luar asrama putri, ada sekitar 100 zombie yang berjalan sempoyongan. Para zombie itu tertarik dengan keributan yang disebabkan oleh Yue dan Ji Qingwu. Dibandingkan dengan asrama putra, asrama putri Universitas Yunhua dibangun lebih hati-hati dan terlihat lebih bagus. Pintu asrama putra terbuat dari kayu tipis dan compang camping, sedangkan pintu asrama putri terbuat dari aluminium, oleh karena itu pertahanannya lebih baik daripada asrama putra. Itu karena Universitas Yunhua pernah mengalami kasus pencurian yang sangat parah, untuk melindungi keselamatan para gadis. Setelah kejadian itu, semua pintu kayu asrama putri diganti dengan aluminium. Di asrama perempuan, para zombie mendengar suara di luar, terhuyung-huyung keluar dari kamar, banyak zombie terjebak di pintu terus-menerus membenturkannya. Ketika akhir dunia terjadi, banyak yang beristirahat di sore hari, jadi ada beberapa pintu kamar yang tertutup. Namun meski begitu, masih ada lebih dari 20 zombie yang terhuyung-huyung keluar dari kamar. Di luar asrama, hampir 100 zombie mengelilingi area tersebut, situasinya sangat mengerikan. Jika benar-benar dikelilingi oleh zombie, ketiganya akan mati oleh gigitan zombie. Ikuti aku. Ji Qingwu melihat zombie di sekitarnya menuju ke arah mereka, dan dengan cepat bergegas menaiki tangga. Yue dan White Bones mengikuti dari belakang Ji Qingwu menaiki tangga. Di tangga, ada beberapa zombie berkeliaran. Ji Qingwu, Yue dan White Bones semua bergegas maju, hanya dalam sekejap mata membantai semua zombie. Ji Qingwu baru saja mencapai lantai 3, tiba-tiba, 4 zombie tiba-tiba muncul di tangga, dengan liar menyerbu ke arah Ji Qingwu. 4 zombie itu benar-benar menghalangi tangga ke atas, Ji Qingwu tidak dapat menghindarinya. Ji Qingwu menggunakan serangannya yang seperti ular untuk menghancurkan kepala zombie itu, menghancurkannya ke samping. 3 zombie yang tersisa tanpa henti menerkam ke arah Ji Qingwu, dia tidak dapat menghindarinya. Melihat bahwa Ji Qingwu hendak menangkap 3 zombie itu, White Bones mengayunkan kapaknya, seperti topan yang datang, menghancurkan kepala zombie seperti pasta. Yue juga mengambil langkah panjang ke depan, menghancurkan tongkatnya ke kepala zombie, menyebabkannya berputar ke samping, pada saat yang sama memukul Ji Qingwu yang menjatuhkannya ke tanah. Zombie yang tersisa dengan kejam mencakar lengan kiri Yue, lengan bajunya benar-benar robek. Lengan kirinya, hampir patah oleh kekuatan zombie itu. Zombie perempuan itu begitu dekat dengan Yue, dia bisa mencium bau busuk yang keluar dari tubuh zombie itu. Zombie perempuan itu dengan wajah compang camping karena digigit membuat Yue ingin muntah, dia tidak ingin berubah menjadi seperti itu. Yue dengan brutal menendang perut zombie perempuan itu, kekuatannya dari naik level meletus, mengirim zombie itu terbang 2 meter. White Bones melangkah maju, dengan kapaknya menebas kepala zombie perempuan itu, membunuhnya. Tepat saat zombie perempuan itu mati, sebuah kotak harta karun putih muncul di samping tubuhnya. Ji Qingwu dengan cepat bangkit dari tanah, dengan wajah pucat datang ke arah Yue, wajahnya yang khawatir menatap lengan kirinya yang terluka. Yue, kamu baik-baik saja. Hal yang paling menakutkan tentang melawan zombie adalah bahwa dengan sedikit goresan, orang itu akan terinfeksi dan berubah menjadi zombie, tanpa obat. Tidak apa-apa, aku mengenakan pakaian pelindung, itu bisa menangkis serangan zombie 3 kali. Wajah pucat Yue perlahan berkata, ini adalah saat paling berbahaya yang dia alami, jika dia tidak memiliki pakaian pelindung, saat ini pasti sudah terinfeksi. Ji Qingwu dengan mata murni menatap Yue, dengan sungguh-sungguh berterima kasih padanya, terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Yue. Kebaikan ini, aku akan menemukan cara untuk membalasmu. Pergi cari teman-temanmu, kita tidak punya waktu. Yue melihat sekelilingnya, dengan cepat meraih kotak harta karun putih dan memasukkannya ke dalam ranselnya. Di belakang mereka, zombie wanita berjalan ke arah mereka. Di kamar-kamar di lantai 3, ada juga zombie wanita yang terhuyung-huyung keluar. Ji Qingwu tidak menyeret kakinya, melangkah maju dengan serangan peledak yang menewaskan 2 zombie, sebelum bergegas ke kamar 304, dan berkata, Chen Yao. Ini Ji Qingwu, aku di sini untuk menyelamatkanmu, buka pintunya. Qingwu, itu kamu. Kamu datang.
Cepat pindahkan barang-barang itu. Di kamar itu, tiba-tiba terdengar teriakan kegembiraan dan suara gemerisik barang-barang yang dipindahkan. Pada titik ini, di lantai 3, zombie keluar semakin banyak. Aku akan mengurus mereka sebentar, awasi tempat ini. Yue melihat bahwa jumlah zombie bertambah, matanya memancarkan pandangan muram, berbalik ke arah Ji Qingwu dan berkata, zombie semakin banyak jumlahnya, jika dia tidak membunuh beberapa sekarang, akan terlalu sulit untuk mengurus mereka nanti. Mata Ji Qingwu berkedip dengan cahaya, datang ke arah Yue, dengan senyum berkata, aku akan pergi bersamamu. Oke, Yue mengangguk, bersama dengan White Bones melangkah maju, bergegas menuju zombie-zombie itu. Ji Qingwu mengikuti di belakang keduanya. Ketiganya bersama-sama membunuh setiap zombie yang menuju ke lantai 3. Menakjubkan, seorang gadis berwajah bulat melihat keluar dari dalam, melihat Ji Qingwu, Yue, dan White Bones terus membunuh zombie, matanya bersinar dengan kekaguman. Ada lebih dari 100 zombie di lantai 3 asrama. Setelah beberapa saat, ketiganya merasakan stamina mereka terus terkuras, menyebabkan tubuh mereka jatuh berat. Yu telah memperkuat dirinya beberapa kali, dengan enggan menahannya. Namun, Ji Qingwu sudah meneteskan keringat, bernapas dengan berat, tidak sekuat sebelumnya. Kecepatannya telah melambat banyak, dan beberapa kali hampir ditangkap oleh zombie. Qingwu, kemarilah. Pada saat kritis ini, pintu asrama Chen Yao akhirnya terbuka. Chen Yao menjulurkan kepalanya, berteriak keras ke arah Ji Qingwu. Ketiganya segera bergegas masuk ke asrama, dengan cepat menutup pintu. Dengan pintu tertutup, keempat gadis itu segera mendorong meja komputer, meja kecil, dan lemari ke atas untuk menghalangi pintu. Memasuki asrama, Ji Qingwu duduk di tempat tidur sambil terengah-engah, keringat seperti hujan jatuh ke tanah. Pertarungan sebelumnya terlalu sengit, menguras semua staminanya. Jika Yue tidak ada di sana untuk membantu, dia sama sekali tidak mungkin bisa sampai ke asrama perempuan.